Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar saudara, kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami datang pada pagi hari ini mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk penjagaan, untuk berkat-Mu ya Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan, sungguh Engkau begitu baik. Pada pagi hari ini, kami kembali ingin mendengarkan, belajar sebagian kecil pada firman Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-36. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita bersama. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, salah satu sifat Allah ialah kemurahan hati, di mana Alkitab menyatakan dengan jelas sekali sifat kemurahan hati Allah di dalam Alkitab. Misalnya Mazmur 6 ayat 5 dikatakan, "Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu." Mazmur 23 ayat 6 dikatakan, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Saudara, dan masih banyak ayat lagi lainnya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan perjanjian lama saudara, firman Tuhan menulis belas kasihan di dalam bahasa Ibrani kata hesed, yang berarti kemampuan untuk menempatkan diri di dalam diri orang lain, sehingga dapat melihat dengan mata orang lain itu, atau memikirkan dengan pikiran orang lain itu, atau merasakan dengan perasaan orang lain itu. Itulah arti daripada kata hesed. Singkatnya, kemurahan hati berarti pernyataan simpati untuk masuk ke dalam hati orang lain dan mengidentifikasi diri dengan orang lain itu, sehingga dapat melihat, memikirkan, dan merasakan sebagaimana orang tersebut. Inilah saudara yang dilakukan oleh Allah kepada kita ciptaannya, di mana Allah melihat diri kita dari sudut pandang kita. Ia berbelas kasihan kepada kita, Ia menolong kita. Dalam diri Allah terdapat kemurahan hati yang luar biasa, yang berlimpah. Saudara, Alkitab menyatakan bagaimana Allah kerap kali mengedepankan kemurahan hatinya sebelum menyatakan murkanya terhadap pelanggaran dan kejahatan. Sebagai contoh saudara, dalam kisah Nabi Yunus, Allah memanggil Yunus ke Niniwe untuk memberikan peringatan kepada orang-orang Niniwe atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Yunus memiliki cara berpikir yang berbeda. Ia melarikan diri dari panggilan Allah dan menjauh dari Niniwe yang baginya layak menerima penghukuman dari Allah. Itu sebabnya Yunus kecewa dan marah kepada Allah ketika ia menyaksikan raja kota Niniwe bersama dengan seisi kota bertobat, sehingga mereka terhindar dari murka Allah. Saudara, Yunus lebih baik mati daripada menyaksikan kemurahan hati Allah atas kota Niniwe. Dia berkata, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, inilah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu ya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Saudara, inilah salah satu bukti kemurahan hati Allah yang besar kepada Niniwe, sekalipun bangsa Niniwe sangat besar dosanya. Saudara kasih dalam Tuhan, Allah sendiri mengungkapkan siapa dirinya
yakni ketika ia turun dalam awan berdiri di dekat Musa di Gunung Sinai dan dia berkata, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Demikian saudara, dalam perjanjian baru kita melihat Rasul Paulus mengungkapkan hal yang mirip bagaimana atribut Allah. Dalam Roma 11 ayat 22 dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Saudara, dan puncak kemurahan hati Allah tentu saja melalui inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dia mau datang ke dalam dunia, menderita dan mati di atas kayu salib demi menyelamatkan saya dan saudara, manusia yang berdosa. Yesus menanggung murka Allah. Yesus menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Saudara, inilah Allah yang kita sembah. Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang peduli, Allah yang berempati terhadap hidup kita. Karena itu saudara, jangan kita khawatir. Sesulit apapun yang kita alami, apapun keadaan kita, ingat saudara, kita punya Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Karena itu ayat yang kita baca hari ini berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jelas sekali saudara, inilah Bapa kita, Tuhan kita yang penuh dengan kemurahan. Biarlah hidup kita selalu memandang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur punya Allah yang penuh dengan kemurahan, punya Allah yang begitu baik, yang penuh dengan belas kasih, yang penuh dengan kasih setia, yang siap menolong anak-anak-Mu. Tuhan, kami datang berseru hanya kepada Engkau, meminta pertolongan setiap hal dalam kehidupan kami. Kami sadar kami tak dapat melakukan dan berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami dimanapun Tuhan mereka berada, yang sedang mengalami kesulitan. Oh Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau yang murah hati, yang buka jalan ya Tuhan, yang boleh Tuhan memberikan lapangan pekerjaan yang terbaik. Demikian Tuhan, saudara kami yang sedang sakit, Tuhan juga yang melawat mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka. Tuhan, tolonglah. Kepada Engkau ya Tuhan, kami bersandar dan berserah. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan mari saudara, kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan sampai jumpa lagi dalam renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.